Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa AKTV, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan di akhir pekan ini tetap bersemangat dan tentu saja siap menghadapi segala aktivitas di hari ini. Pemirsa AKTV, di Cimahi lebih dekat kali ini ada satu kata yang ingin kami garis bawahi, yaitu manunggal. Manunggal ini artinya suatu atau dua kekuatan yang menjadi satu, tentunya dalam konteks yang sangat positif, dan dengan kekuatan yang menjadi satu dan dalam konteks positif ini tentunya akan banyak hal yang luar biasa terjadi di dalam pembangunan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas perwujudan TNI Manunggal bersama rakyat, dan telah hadir di studio AKTV saat ini Komandan Kodim 0609 Cimahi, Bapak Letkol Infantri Ratno SH MIP. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanan Pak pagi hari ini? Alhamdulillah, dengan suasana 17-an ini ya dengan aura-aura 17-an ini tadi lalu lintas lancar. Kemudian juga di kewilayahan sudah banyak yang ramai ya? Semakin ramai saja masyarakat kita untuk menyambut 17-an Agustus ini. Nah, Pak Dandim, Cimahi itu pasti sesuatu yang sangat berbeda di mata Bapak. Apa sih sebetulnya yang membedakan Cimahi dari kota-kota yang lain, Pak? Betul. Jadi kalau saya boleh cerita bahwasanya saya udah pernah tugas di wilayah timur, kemudian Sumatera, kemudian di Bandung dan Cimahi ini. Ya, jadi memang karakternya ya memang Cimahi ini wilayahnya mungkin terbatas, tapi penduduknya yang cukup heterogen dan cukup banyak. Ya, jadi Indonesia kecil ya Pak? Ya, Indonesia kecil. Jadi di sini semua ada di sini Pak. Termasuk kulinernya, luar biasa. Cimahi itu di mana-mana kulinernya ada. Aduh, kita kalau malam aja nggak susah cari makannya Pak. Ya, nggak susah. Pokoknya jam berapapun pasti gampang itu. Dan karena wilayahnya wilayah militer, tentu kedekatannya dengan TNI, masyarakatnya sangat dekat ya. Ya betul, karena dengan ciri khas dari zaman dulu bahwasanya Cimahi ini terkenal dengan kota militer, ya tentunya karakter atau budaya-budaya militer sangat kental juga dalam segi kehidupan di Cimahi ini. Sehingga ada kegiatan apapun selalu siap gitu ya, seperti militer, ayolah gitu. Ya betul. Masyarakatnya. Apalagi kegiatan-kegiatan militer rata-rata dilaksanakan di Cimahi maupun di Bandung Barat. Dan disambut meriah selalu oleh masyarakat. Jadi masyarakat sangat antusias, masyarakat sangat istilahnya menikmati terkait dengan apa yang ditampilkan oleh satuan-satuan militer yang ada di Cimahi maupun Bandung Barat. Pak Ratno, hari ini tema kita adalah terkait perwujudan TNI Manunggal bersama rakyat. Ya. Ini apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran tersebut, Pak? Bahwasanya TNI adalah dari rakyat. Ya. Dari rakyat, kemudian oleh rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Artinya di sini kekuatan utama dari TNI dalam hal ini satuan kewilayahan adalah bagaimana bisa berkolaborasi, bagaimana bisa menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Sehingga harapan kita sebagai satuan kewilayahan tentunya kita bisa melihat sejauh mana kekurangan, sejauh mana permasalahan yang ada di dalam masyarakat, dan tentunya kita juga tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan tugas kewilayahan ini, selalu berkolaborasi dengan Forkopimda yang ada. Selalu berjalan beriringan sehingga kemanunggalan TNI dengan masyarakat itu bisa terwujud ya. Ya betul. Konkretnya Pak, untuk perwujudan TNI Manunggal dengan rakyat itu programnya apa saja sih Pak? Kalau kita lihat saat ini kegiatan nyata sebagai kemanunggalan TNI dengan rakyat, banyak program yang dari Angkatan Darat. Bagaimana kita lihat ada TNI masuk desa, TNI Manunggal Desa, kemudian TMMD, kemudian kita melaksanakan kegiatan karya bakti, kemudian juga ada program-program dari Bapak Kasat,
TNI Manunggal dengan air, ya dalam hal ini ya bakti TNI AD. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang upaya untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan masyarakat yang ada saat ini. Saat ini jadi kesulitan masyarakat bisa diselesaikan dengan program-program tersebut. Biasanya di dalam TMMD Pak, apa saja yang dilakukan bentuknya? Dalam kita melaksanakan kegiatan TMMD selama ini yang sudah kita laksanakan, ya dalam tahun kemarin di daerah Bandung Barat, ya itu meliputi ada kegiatan fisik dan non fisik. Ya, jadi kegiatan fisik itu ada berupa pengerasan jalan, ada berupa rehab rumah, ada pembuatan sumur bor, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain termasuk rutilahu dan sebagainya. Kemudian betul, kemudian untuk kegiatan non fisik kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, baik Pemda, baik dalam hal ini Unjani, kita melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan, entah itu terkait dengan kesehatan, terkait dengan nasionalisme, begitu juga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ancaman bagi generasi muda saat ini terkait dengan obat-obatan terlarang dan sebagainya. Kita berkolaborasi dengan polisi, dengan Unjani, dengan Pemda dan sebagainya, kita rangkul semuanya. Dan semua tujuannya adalah bagaimana kita mewujudkan ketahanan masyarakat. Kalau masyarakat sehat, masyarakat makmur, tentunya akan tercipta suatu ketahanan. Ya, betul. Ya, ketahanan yang mantap lah. Artinya masyarakat tidak mudah sakit, masyarakat tidak mudah terprovokasi dan sebagainya seperti itu. Nah, TMMD ini biasanya berapa lama Pak dilakukan dan programnya apakah sepanjang tahun ada? Untuk TMMD itu program sepanjang tahun. Sepanjang tahun ada ya? Sepanjang tahun yang sesuai dengan program kerja anggaran yang ada, seperti itu Pak. Nah, tadi artinya kalau tidak fisik ternyata edukasi juga diberikan ya. Betul. Penyuluhan-penyuluhan. Kalau masyarakat ingin gitu ya mendapat penyuluhan juga dari TNI dan kemudian TMMD-nya belum masuk di wilayah tersebut, apakah bisa mengajukan juga Pak? Kegiatan TMM ini bisa diajukan ataupun sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah tersebut. Namun kegiatan karya bakti kita itu tidak hanya pada kegiatan TMMD saja yang sudah terjadwal. Oh, tidak. Namun demikian kita di setiap Koramil itu ada babinsa-babinsa, di mana setiap satu babinsa menguasai satu desa atau dua desa. Disitulah sebenarnya kita juga para babinsa ini belanja masalah, menyerap terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Ya, sehingga ketika ada permasalahan seperti ini, kita harus koordinasi seperti apa. Kita melakukan pendampingan, kita melakukan pengawasan kepada stakeholder yang lain, ya. Sehingga ya semua bisa berkolaborasi. Artinya TNI hadir menjadi solusi bagi masyarakat itu juga bisa melalui Babinsa ya? Betul. Jadi, itu sebabnya kami sering lihat Babinsa sering keliling, kadang di RW ada pertemuan itu ya, sebulan sekali. Betul. Ya. Jadi keberadaan Babinsa kami adalah bukan berarti mengambil kewenangan dari dinas ataupun dari lembaga lain, tidak. Tapi lebih bersifat Babinsa ini bagaimana menyerap, kemudian pendampingan, penguatan kepada stakeholder lain untuk melaksanakan fungsinya. Betul. Ya, jadi ketika ada permasalahan, kenapa setiap Babinsa itu harus hadir setiap saat dan sebagainya, ya memang harus menyerap keluhan-keluhan, bisa istilahnya belanja masalah terkait permasalahan yang ada di wilayahnya. Sehingga ketika sudah dapat masalah seperti ini, tentunya langkah selanjutnya adalah bagaimana
mengkomunikasikan, mengkoordinasikan pada stakeholder pada yang stakeholder lain. yang, Apakah Pak dari Desa, masyarakat itu. mungkin di situ juga ada Babin Kantipmas, di situ juga ada PPL dan lain sebagainya. Artinya Baik, tentunya Pak Dandim. sesuai dengan permasalahan yang ada. Kita harus jeda iklan dulu Pak Dandim, nanti kita akan berdiskusi selepas terima beberapa iklan berikut ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cimahi Lebih Dekat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Cimahi Lebih Dekat, masih bersama dengan Dandim 0609 Cimahi, Bapak Letkol Infanteri Ratno SH MIP. Pak, kalau dalam perwujudan TNI Manunggal bersama rakyat ini, apakah juga ada kendala-kendala yang kemudian bisa terpecahkan juga, Pak? Ya. Kendala yang mungkin dihadapi oleh kami Satuan Kewilayahan terkait dengan kemanunggalan TNI dengan lain adalah memang keterbatasan personil kami, Pak. Jadi Babinsa kadang satu Babinsa harus merangkap 2 atau 3 desa ya? Kemudian juga keterbatasan dengan sarana prasarana yang lainnya, termasuk juga luas wilayah. Namun demikian itu kami anggap sebagai suatu ya pemacu, ya, pendorong semangat untuk bagaimana lebih giat, lebih aktif untuk bagaimana menguasai wilayah tersebut. Kami sampaikan kepada Babinsa, ya, kalian sebagai ujung tombaknya Satuan Kewilayahan 24 jam. Nah, artinya 24 jam ini seorang Babinsa harus siap untuk mengetahui, menerima terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah. Namun demikian tadi tetap kita berkolaborasi dengan baik dengan stakeholder yang ada, Babin Kantipmas, ada desa, ada aparat atau lembaga yang lainnya, itu sebagai sarana untuk mengeliminir atau kelemahan-kelemahan yang kami hadapi tersebut. Semakin kita berkolaborasi dengan pihak yang lain, tentunya kita juga semakin mudah kita mendapatkan informasi, semakin mudah kita berkoordinasi terkait dengan apa-apa yang ada di kewilayahan. Termasuk deteksi dini terhadap kerawanan-kerawanan yang terjadi di masyarakat kalau begitu ya Pak? Ya betul. Jadi Babinsa tidak hanya hadir pada saat kejadian, namun demikian lebih fokus sebenarnya lebih penting pada sebelum terjadi kita harus mencegah dulu, mendeteksi dulu, sehingga kita bisa mengeliminir, sehingga kita bisa ya menghilangkan kemungkinan AGHT yang ada dalam masyarakat tersebut. Dengan cara apa ya? Dengan anjang sana, dengan ngopi bersama dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk bagaimana deteksi dini. Ketika Babinsa ataupun aparat tidak istilahnya serawung semakin intens dengan masyarakat, tentunya juga akan semakin sulit mendeteksi kemungkinan ancaman yang ada dalam masyarakat tersebut. Sejauh ini apa yang terjadi di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Pak? Apa sih yang biasanya Babinsa ini mendapatkan informasinya? Untuk saat ini memang rata-rata pada terkait dengan dampak di wilayah. Dampak di wilayah ya. Kalau di daerah KBB, di daerah Cimahi ini kan ketika hujan pasti banjir. Betul. Longsor. Betul. Ya. Kemudian dampak yang lainnya. Ketika musim kemarau sudah datang, ya yang terjadi adalah kesulitan dalam mendapatkan air bersih dan sebagainya. Ketika kita musim penghujan, Babinsa, Babin Kantipmas, kemudian desa itu akan selalu berkoordinasi karena wilayah-wilayah kita kan rawan terjadi longsor. Betul. Sehingga ketika hujan deras, ketika hujan dalam waktu lama, pasti Babinsa, Babin Kantipmas, desa itu pasti sudah keliling itu, karena mengantisipasi kemungkinan terjadi longsor rumah dalam masyarakat tersebut. Begitu juga ketika musim kering saat ini, ya ada kita akui walaupun mungkin dari Pemda, dari stakeholder yang lain, polisi sudah
apa namanya mendorong air bersih, begitu juga kami juga secara bergantian kita mendorong kebutuhan air. Kemarin di beberapa titik di Cimahi, kemudian di KBB kita dorong dengan sarana prasarana yang ada di Kodim ini, dan itu tanggapan masyarakat sangat luar biasa. Artinya memang sangat dibutuhkan pada saat kemarau ini kebutuhan air bersih. Ada berapa titik Pak kemarin yang sudah dibantu untuk pengadaan air bersihnya Pak? Kita dalam hal ini melaksanakan arahan dari Bapak Presiden melalui Angkatan Darat. Jadi kita Kodim sudah membuat sumur bor untuk di wilayah Cimahi sendiri itu ada 12 titik. Kemudian di Bandung Barat sendiri ada 8 titik. Ya, 8 titik yang kemarin kita resmikan secara serentak oleh Bapak Presiden. Nah, itu alhamdulillah kemarin titik-titik air itu sudah selesai. Kemudian jembatan, ya kami juga membangun jembatan. Ya, dari arahan Bapak Presiden melalui Angkatan Darat, kita Kodim Cimahi ini membangun 5 jembatan. Kami sempat dengar itu jembatan Garuda ya Pak? Ya, bisa cerita soal jembatan Garuda ini Pak? Ya, jembatan Garuda ini sebenarnya program dari Bapak Presiden untuk bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat bawah. Sehingga dengan adanya jembatan-jembatan ini mempermudah sarana komunikasi, transportasi pada level masyarakat bawah. Dan saat ini Kodim 09 itu sudah sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui program Angkatan Darat, kita sudah membangun 5 jembatan. 5 jembatan. Karena rata-rata, ya karena Cimahi ini perkotaan, rata-rata kita laksanakan di pinggiran kota ya? Di pinggir, dalam hal ini adalah Bandung Barat. Akses-akses yang barangkali sulit untuk menghubungkan dari daerah pinggiran ke tempat lainnya ya? Iya betul, jadi memang jembatan ini sangat bermanfaat sekali ketika masyarakat mau ke sawah, kemudian anak-anak kita yang mau ke sekolah, dengan adanya dibangun beberapa titik jembatan itu akan mempersingkat jarak. Betul. Ya, mempersingkat jarak, kemudian juga mempermudah akses. Ya tentunya harapannya Bapak Presiden semakin jarak semakin dekat, akses semakin mudah, tentunya akan mempermudah untuk bagaimana juga ya, itu dia. Jadi roda ekonomi akan semakin mudah. Ini ternyata ada masyarakat juga yang ingin berpartisipasi nih, sudah masuk di line telepon kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Ujang Sukardi di Cimahi Utara. Pak Ujang Sukardi di Cimahi Utara, nggak usah kaku-kaku Pak, ini Pak Dandim baik kok orangnya ini. Di Ciganu Gempar Pak Ujang Sukardi biasa tuh Bapak. Ya Pak Ujang, apa yang mau ditanyakan sama Pak Dandim nih Pak? Gini Pak, terkait dengan program TNI, apa ada yang berhubungan dengan fasilitas perbaikan sekolah ini? Perbaikan sekolah ya Pak Ujang ya? Ya betul. Ada yang lainnya yang akan ditanyakan atau hanya soal perbaikan sekolah aja Pak Ujang? Mungkin itu aja Pak. Baik, hatur nuhun Pak Ujang Sukardi di Citerep ya, di Cimahi ya. Nah ini bagus sekali nih Pak yang ditanyakan. Sami-sami Pak Ujang, soal apakah dari program TNI ini ada soal perbaikan sekolah juga? Baik, terima kasih Pak Ujang Sukardi terkait dengan pertanyaan apakah TNI dalam hal ini Kodim ada program terkait dengan perbaikan sekolah, seperti itu Pak ya. Yang perlu kami sampaikan bahwasanya Kodim telah melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial termasuk program unggulan, program-program dari Angkatan Darat tadi, baik dari TMMD, kemudian membangun jembatan, membangun titik air, termasuk juga melakukan kerjasama dengan stakeholder, dalam ini adalah pemerintah daerah. Oh, dengan pemerintah jadi daerah. Kemarin mungkin bulan-bulan Februari yang lalu lah, istilahnya kita juga melaksanakan persiapan
kurang lebih 4 sekolah, Pak. 4 sekolah. 4 sekolah. 3 di Cimahi, 1 sekolah di Bandung Barat. Bandung Barat. Ya, antara lain di SMA 2, kemudian ada SMA 1 kalau nggak salah SMA kemarin. 1, Jadi ya. ada 4 kelas yang kita lakukan persiapan ataupun renovasi. Dan tentunya bisa kita lihat ya hasilnya cukup bagus. Kemudian juga dari pihak sekolah juga, dari siswa juga sangat berterima kasih terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Dan tentunya ini juga akan berkelanjutan, artinya kami akan selalu bersinergi dengan daerah, dengan provinsi, atau mungkin dengan program yang ada di Angkatan Darat untuk bagaimana ya merespon terkait dengan hal-hal yang menjadi permasalahan di daerah Masyarakat. ya. Apalagi persiapan sekolah ini kan juga bagian dari program Bapak Presiden kita, betul. untuk bagaimana memperbaiki sarana pendidikan yang ada. Nah, karena tadi disampaikan juga akan berkelanjutan, ini sifatnya apakah dari TNI dia melihat, mengadakan penelaahan atau mendapatkan informasi dari Babinsa, atau juga masyarakat bisa langsung menyampaikannya, Pak? Ya, baik. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi terkait permasalahan, tentunya itu bisa disalurkan langsung, sampaikan kepada Babinsa atau pada Koramil ataupun Kodim terkait dengan ya tadi permasalahan yang ada. Sehingga harapan kita ketika kita ada program berkolaborasi dengan Pemda dan sebagainya, itu menjadi sasaran kita untuk kita perbaiki bersama. Jadi bukan hanya sekolah saja, Mas Morgan. Jadi ada yang menyampaikan kemarin terkait, Pak, di sini titik kurangan air, ya kita tampung. Tampung juga. Kita tampung. Pak, di sini ini, sehingga ketika kita bisa menyalurkan ke pimpinan kami atau ke Pemda dan sebagainya, itu sebagai bahan masukan betul, ya, untuk didiskusikan bersama ya. Betul. Sehingga baik, Pak Ratno, kita harus jeda dulu. Pemirsa AKTV, Cimahi lebih dekat akan kembali selepas beberapa iklan berikut ini. Pemirsa AKTV, tema yang kita usung di Cimahi lebih dekat pada hari ini adalah perwujudan TNI Manunggal bersama rakyat. Masih bersama dengan Komandan Kodim 0609 Cimahi, Bapak Letkol Infantri Ratno SH MIP. Dan bagi Anda yang akan berpartisipasi, Anda bisa deringkan 0821 18 19 30 15. Sekali lagi, Anda bisa berpartisipasi melalui 0821 18 19 30 15. Pak Dandim, tadi kan sudah disampaikan ya banyak sekali program. Nah, kalau untuk sampai akhir tahun ini, apakah ada karya bakti yang berskala besar juga, Pak? Untuk kegiatan tahun ini, Kodim 0609 Cimahi belum atau tidak melaksanakan karya bakti dalam skala besar, namun melaksanakan karya bakti sesuai dengan kebutuhan. Ya, artinya kita melaksanakan dengan sasaran-sasaran yang relatif rutin kita laksanakan. Ya, contohnya kita melaksanakan pembersihan, kita melaksanakan perbaikan-perbaikan jalan. Mungkin kita juga tadi dalam waktu dekat kita juga melaksanakan kegiatan karya bakti, tapi skala kecil, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Nah, mungkin sasaran intinya kami, kalau ada hal kecil yang bisa diselesaikan, bisa lebih cepat dengan ya, demikian, betul. Jadi mana skala prioritas yang perlu dikerjakan, itu yang kita kerjakan. Contohnya ada beberapa titik atau daerah yang perlu dilakukan pengerasan jalan dan sebagainya, kan kita koordinasi dengan Pemda terkait dengan sektor tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan secara gotong royong. Ya, karena gotong royong ini sebenarnya kan ciri khas masyarakat kita Indonesia, betul. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi,
media sosial yang begitu hebatnya, sehingga nilai-nilai itu ya kalau nggak kita hidupkan lagi ya lama-lama akan bisa hilang. Betul. Seperti itu. Jadi kepedulian bersamaan itu ya kita ciptakan dengan gotong royong ini. Berarti TNI juga mengingatkan soal gotong royong ini jangan sampai hilang karena itu adalah akar budaya kita. Ya, akar budaya kita. Nah, bagaimana dengan program ketahanan pangan, Pak? Program ketahanan pangan merupakan program yang menjadi itu utama dari Bapak Presiden. Melalui Angkatan Darat juga ada terkait dengan program-program ketahanan pangan, terutama di satuan kewilayahan kami di Kodim 009 Cimahi ini juga melaksanakan program ketahanan pangan. Ketahanan pangan antara lain adalah bagaimana program tersebut berbasis pada kewilayahan. Artinya kita melaksanakan kegiatan pendampingan, contohnya pendampingan kepada potan, pendampingan kepada masyarakat terkait dengan tahapan dari menanam sampai penjualan. Oh, sampai penjualan. Jadi kita juga ada program sergap, artinya penyerapan gabah. Artinya bagaimana kita melakukan pendampingan agar hasil yang dihasilkan oleh masyarakat ini bisa terserap dengan baik. Dengan demikian terarah. Demikian terarah. Jadi tidak ada nanti masyarakat petani terutama dirugikan. Termasuk juga pada tahapan penanaman, pupuk dan sebagainya kita selalu melakukan pendampingan, baik itu kepada PPL, ya bagaimana dia, kalau PPL turun ke lapangan bersama Babinsa kan pasti juga akan semakin pede, akan semakin mudah, akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan Poktan dan sebagainya, seperti itu. Sehingga tepat sasaran. Baik Pak, sudah ada telepon lagi dari masyarakat Cimahi dan Bandung Barat. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Pak. Ya, dari mana? Di mana? Saran saya Ibu. Perkenalkan, saya Risma dari Cimindi. Risma. Izin bertanya Pak. Iya. Silakan. Silakan Bu Risma. Hari ini kan Cimahi memerangi peredaran miras dan obat terlarang. Apakah pihak Kodim juga dilibatkan dalam hal ini? Oke, itu saja pertanyaannya Bu Risma. Ada pertanyaan lain kah? Ada lagi. Apa lagi Bu Risma? Terkait rutilahu, apakah ada program khusus yang dibuat Kodim? Oke, dua pertanyaan itu ya Bu Risma ya. Ya, terima kasih. Hatur nuhun Bu Risma. Bu Risma di Cimindi Pak, yang pertama menanyakan ada keterlibatan TNI juga tuh untuk memerangi narkoba, miras, obat keras juga sekarang yang lagi marak beredar. Silakan Pak Ratno. Baik, untuk terkait dengan penanganan permasalahan penyakit masyarakat, dalam hal ini adalah obat-obatan terlarang, ya kita selalu dalam hal ini Polres selalu berkolaborasi dengan Kodim untuk serta Forkopinda untuk bagaimana memerangi permasalahan tersebut. Ya, Babinsa, Babin Kaptipmas ini kan sebagai mata telinga. Artinya mata telinga bagi Babin Kaptipmas, artinya mata telinganya dari Polres, Babinsa mata telinganya dari Kodim. Nah, disitulah ketika ada kegiatan-kegiatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terkait dengan obat-obatan terlarang, ya kita akan selalu bersinergi. Ketika yang tahu Babinsa, yang tahu kami, pasti kami akan berkolaborasi dengan menyampaikan kepada kepolisian. Begitu juga kepolisian ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan, itu pasti akan melibatkan kita juga. Artinya di sini adalah karena memang kita sebagai pilar TNI, Polri, Forkopinda itu adalah pilar yang ketika ini kokoh, ketika ini komunikasinya terbangun dengan baik, tentunya penyakit-penyakit atau permasalahan dalam
masyarakat itu bisa kita diatasi ya. atasi dengan baik. Artinya itunya. masyarakat juga harus kenal babinsanya siapa, jangan sampai nggak kenal ya, Pak ya. Karena itu akan lebih mempermudahkan juga untuk pendeteksian secara dini ya. Betul. Jadi ketika masyarakat tahu di situ ada orang-orang yang dalam tanda kutip menjual atau gampak, ya bisa lapor ke Babin Kamtipmas atau lapor kepada Babinsa, sehingga kita bisa memadai, kita bisa berkoordinasi seperti itu. Artinya kan ini memudahkan masyarakat, tidak harus menunggu mungkin pihak kepolisian, tidak harus menunggu mungkin aparat yang lainnya. Tetapi ketika di situ ada Koramil, di situ ada Babinsa, silahkan dilaporkan sehingga kita memadai itu untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Jangan sampai semuanya terlambat. Jadi kenali babinsanya di kelurahannya masing-masing ya pemirsa AKTV. Harus kenal, harus diskusi, harus berbagi informasi ya Pak ya. Informasi. Yang kedua tadi pertanyaan dari Bu Risma di Cimindi soal rutilahu Pak. Ya. Nah, itu bagaimana bentuknya kemudian bisa sampai direhab itu rumahnya, caranya bagaimana Pak? Untuk kegiatan rehab rutilahu memang kita juga dari Angkatan Darat Seni ada program, artinya ada kegiatan terkait dengan rutilahu ini. Namun demikian kita juga berkolaborasi dengan Pemda, ya, pemerintah daerah. Manakala akan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutilahu ini, karena tentunya kita mendorong tadi bisa selain kita bisa berikan informasi terkait sasaran yang tepat, ya artinya kondisi rumah, kondisi masyarakat yang memang betul-betul ya perlu harus direhab, kemudian juga memastikan bahwasanya pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan cara gotong royong tadi, kemudian juga bisa melaksanakan kegiatan rutilahu ini dengan hasil yang maksimal. Tentunya kan perlu kita awasi, perlu kita kerjakan sama-sama, dikerjakan bersama-sama, sehingga sasaran hasil itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi program kita ada, program dari Pemda juga kita bisa berkolaborasi, ataupun program-program yang lain mungkin yang mungkin dari Basnas ini ya kita juga ikut andil. Artinya sama-sama kita untuk bagaimana program ini bisa tepat sasaran, hasilnya maksimal, seperti itu. Baik Pak Dandim, kita kembali jeda pemirsa AKTV. Cimahi lebih dekat akan segera kembali selepas beberapa selingan berikut ini. Tanpa terasa pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir Cimahi lebih dekat, masih bertemakan perwujudan TNI Manunggal bersama rakyat. Kalau tadi kan banyak soal, kita bicara soal fisiknya ya Pak ya, tapi kita juga perlu pembangunan manusia juga. Salah satunya adalah pencegahan stunting. Nah, ini bagaimana penurunan stunting? Apa yang ada di program TNI Pak untuk program ini? Tentunya dalam kegiatan menurunkan stunting dalam masyarakat, peran kita sebagai satuan kewilayahan adalah bagaimana ya tadi berkolaborasi dengan stakeholder terkait penanganan, terkait dengan apa yang harus secara bersama-sama untuk menuntaskan ataupun mengurangi ataupun agar stunting di wilayah kita ya itu bisa minimal ataupun mungkin tidak ada, kan seperti itu. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan kita selain melaksanakan pendataan ya tadi bisa mendata, kemudian melaporkan terkait dengan kondisi masyarakat yang ada. Selain itu juga kita melakukan pendampingan juga ya terkait dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada dalam menangani stunting. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan baksos. Artinya bagaimana kita istilahnya memberikan ya terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, sehingga tadi
stunting ini bukan apa namanya tidak bisa juga diselesaikan satu lembaga ataupun satu dinas saja, tapi perlu kebersamaan sehingga sama-sama untuk bagaimana menciptakan kebiasaan atau pola hidup, ataukah mungkin bisa menjadikan hidup mereka itu sehat dan sebagainya. Itu kan ya artinya harus sama-sama. Dan masyarakat juga kan biasanya sering ada posyandu ibu-ibu PKK-nya itu, jangan lupa juga pasti harus turun untuk tetap memantau itu, memantau ya. Jadi ketika kita melaksanakan TMMD, kita melaksanakan bakti sosial kan juga kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kita juga melakukan pengobatan secara gratis massal dan sebagainya. Itu ya sering kita lakukan, ya, baik dengan program di Angkatan Darat sendiri maupun berkolaborasi dengan kegiatan di pemerintah daerah ataupun stakeholder yang lainnya. Betul. Di Cimahi dan Bandung Barat itu ada KBU ya Pak ya? Ya. Ini kawasan Bandung Utara yang tentunya penghijauannya harus dijaga pula. Program untuk penghijauan atau reboisasi bagaimana Pak Dandim? Untuk kegiatan reboisasi juga kita laksanakan, artinya selain kegiatan program kita, jadi program kita memang ada program istilahnya menyatu dengan alam. Nah, artinya bagaimana ketika kita melakukan penanaman terhadap lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang gundul dan sebagainya, yang sudah pernah kita lakukan ya ada di wilayah Bandung Barat. Kemudian kemarin juga kita melaksanakan di Cimahi Utara, ya, Cimahi jadi Utara yang memungkinkan ini rawan longsor, rawan ini kita lakukan penghijauan. Ya tentunya kita juga berkolaborasi dengan Pemkot maupun Pemkat. Ya, artinya kita mendorong biar sama-sama untuk melaksanakan kegiatan penghijauan tersebut. Termasuk di Gunung Bohong sekarang sudah semakin bagus hutannya ya, Pak ya. Bisa buat wisata juga di Gunung Bohong. Wisata. Iya, ketika itu hijau, itu nyaman kan tentunya juga kita juga bisa menikmati itu seperti itu. Kecuali kalau lagi ada yang latihan nembak itu nggak boleh naik Gunung Bohong ya. Karena itu bahaya banget gitu kalau sedang ada latihan. Dari program-program itu sejauh ini respon masyarakat bagaimana Pak Dandim? Masyarakat sangat antusias dan sangat positif terkait dengan kegiatan-kegiatan teritorial yang kita lakukan. Ya, yang saya ceritakan dari awal tadi. Dari programnya Bapak Presiden melalui Angkatan Darat, dalam ini Kodim, bagaimana kita membangun jembatan, bagaimana kita membangun titik-titik air bersih. Kita juga melakukan earpom, ya, artinya untuk penyediaan ataupun untuk mengatasi permasalahan kekeringan, terutama untuk lahan-lahan pertanian. Ya, dengan jadi, modifikasi cuaca atau bagaimana Pak earpom? Ini dengan sumur. Oh, sumur ya. Sumur juga dengan ada earpom, ada earpump. Ya. Artinya dengan sumur pompa juga dengan sistem pipanisasi. Seperti itu. Dan perlu kami sampaikan kita juga ada namanya brigade pompa. Ada brigade pompa, Pak. Apa itu, jadi, Pak? Brigade pompa itu artinya kita di setiap koramil-koramil itu kita sudah disiapkan pompa-pompa air. Nah, jadi ketika nanti terjadi kekeringan, pompa-pompa tersebut bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa langsung berkoordinasi dengan koramil. Koramil. Ya, jadi di setiap koramil itu sudah kurang lebih sekitar 20 pompa air sudah standby di masing-masing koramil tersebut. Berarti kalau 20 pompa cukup lah ya. Untuk beberapa daerah kan pasti juga tidak akan ini kan bisa bergiliran. Iya, secara bergiliran. Jadi kalau kita jumlah itu kurang lebih sekitar 165 pompa air lah yang tersebar. Ya, artinya Potan ataupun masyarakat manakala membutuhkan ya kita siap untuk membantu dalam hal pengairan. Dan tentunya juga kita tadi Babinsa melakukan pendampingan ketika ada permasalahan itu
Jadi tidak harus juga Poktan atau masyarakat ketika bisa mengetahui terkait dengan wilayah tersebut membutuhkan air, ya mungkin juga langsung bisa digunakan di wilayah tersebut. Jadi selain ada pengeboran air tadi, pompanisasi ini juga sangat membantu ya. Ya, betul. Paling tidak nanti ada yang bisa menggunakan air yang sudah dibor oleh TNI, bisa juga menggunakan pompa. Jadi tidak akan berebutan karena Ya, sudah ada ininya masing-masing ya, tempat dan juga arahan masing-masing mana yang mau pakai pompa, mana nanti yang bisa menggunakan pompa air. Pak, ini kan juga selain kemarau ini banyak PHK di mana-mana Pak. Terus mereka banyak pula yang ingin menjadi usahawan. Pembinaan terhadap UKM ada tidak program dari TNI Pak? Kalau terkait dengan UKM ya kita lebih kepada biasanya kolaborasinya dengan dinas terkait Pak. Oh, dengan dinas terkait. Dinas terkait bagaimana kita mendorong terkait dengan menciptakan ataupun mengatasi permasalahan terkait dengan ya PHK yang terjadi. Ya. Kita juga berupaya untuk bagaimana memberikan pembinaan, dalam hal ini kita kan juga ada Koperasi Merah Putih. Nah, itu dia. Kita juga berkolaborasi dengan desa terkait dengan karyawan-karyawan yang bisa direkrut ataupun yang bisa digunakan sebagai karyawan di Koperasi Merah Putih. Walaupun saat ini ya masih berprogres seperti itu. Walaupun ini juga kalau tidak SDM-nya bisa juga mungkin ke depannya hasil bumi masyarakat nanti dititipkan di sana ya. Ya, betul. Jadi intinya program dari Pak Presiden itulah bagaimana ekonomi masyarakat bawah ini bisa ya berkembang dengan baik lah seperti itu. Sehingga selain disiapkan sarananya juga pasti juga harus disiapkan sumber daya manusianya. Seperti itu. Kita sudah hampir 1 jam Pak. Apa yang bisa disimpulkan selama 1 jam ini kita berdialog Pak? Ya, tentunya kami sebagai satuan kewilayahan, kami berharap kerjasama, kolaborasi dengan stakeholder yang ada untuk bagaimana sama-sama kita memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Ya, dalam hal ini adalah Cimahi dan Bandung Barat. Kita tentunya Kodim tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya perlu kolaborasi semua pihak untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan, untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Kenyamanan itu tentunya tidak hanya pada tidak hanya pada terbebas dari masalah-masalah sosial, tetapi juga bagaimana bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang ada dalam masyarakat ini. Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar itu tercukupi dengan baik, kemudian masyarakatnya bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik, sehingga ekonomi juga akan tumbuh dengan baik. Tentunya dengan harapan kondisi masyarakat itu, tentunya kondisi masyarakat kan sehat. Betul. Kondisi masyarakat sehat tentunya akan menciptakan suatu keamanan, ketahanan masyarakat yang kuat. Seperti itu. Pesan khusus untuk para anggota TNI dan juga masyarakat? Tentunya saya berharap anggota-anggota TNI, para Babinsa, para Daramil sekalian yang ada di wilayah untuk selalu bersinergi, untuk selalu menjaga semangat, menjaga kredibilitas sebagai anggota TNI yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan saya menghimbau kepada masyarakat bahwasanya kita bagian dari pemerintah ini adalah untuk melayani masyarakat. Artinya ketika ada hal-hal permasalahan yang ada di wilayah, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada
Babinsa, Koramil, atau mungkin Babin Kantipmas, untuk sama-sama kita cari solusi, untuk sama-sama kita menciptakan kondisi kehidupan masyarakat di Cimahi dan Bandung Barat ini yang sehat, tentunya yang nyaman bagi kehidupan kita bersama. Mungkin Baik, seperti itu. Pak Ratno, terima kasih banyak sudah hadir di AKTV. Apa yang disampaikan tentu nanti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Terima dan kasih. akan lebih tercipta manunggalnya TNI dan masyarakat. Hatur nuhun, Pak Ratno. Nun. Pemirsa, demikian Cimahi Lebih Dekat untuk edisi hari ini. Morgeni Indra Margono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Samburan.